Pabrikan mobil raksasa asal Jepang yakni Toyota Motor Corporation baru saja mengakui telah melakukan pelanggaran dalam proses sertifikasi untuk 7 model kendaraan yang dipasarkan di Jepang. Kendaraan tersebut meliputi Corolla Fielder, Corolla Axio, dan Yaris Cross. Selain itu, ada 4 mobil yang sudah tidak diproduksi lagi sejak 2014 silam, seperti Crown, Isis, Sienta, dan RX. Akibatnya, perusahaan harus menghentikan sementara produksi dan distribusi produk yang disebutkan. Sehingga Chairman TMC Akio Toyoda pun meminta maaf sebesar-besarnya atas hal ini. Lantas, bagaimana langkah sertifikasi yang benar? Terdapat 3 cara dalam langkah sertifikasi. Pertama, dengan meminta saksi dari dinas teknis yang ditunjuk untuk menyaksikan ujian tersebut. Kedua, produsen melakukan uji sertifikasi secara internal dan menyerahkan datanya. Dan yang ketiga, menyerahkan data uji pengembangan yang kompatibel untuk sertifikasi. Dalam kasus ini, ditemukan masalah pada tahap kedua dan ketiga. Alih-alih menggunakan data khusus yang dibutuhkan, mereka justru menyerahkan data internal hasil pengembangan untuk aspek tertentu pada model kendaraan. Akibatnya, data tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi alat peraga yang ditetapkan. Kesalahan ini berdampak pada 6 model kendaraan, yaitu Corolla Fielder, Corolla Axio, Yaris Cross, Crown, Isis, Sienta, dan RX untuk tahun produksi 2014 hingga 2020. Kasus pertama melibatkan model Crown dan Isis untuk tahun 2014 hingga 2015. Soal data uji pengembangan pengatur waktu kantong udara. Saat terjadi tabrakan, penumpang dilindungi terutama oleh sabuk pengaman dan kantong udara. Namun, dalam uji pengembangannya menggunakan metode pengapian pengatur waktu. Penggunaan metode pengapian yang tidak tepat dalam uji pengembangan pengatur waktu kantong udara berpotensi membahayakan keselamatan penumpang. Kesalahan ini harus menjadi perhatian serius bagi Toyota dan industri otomotif untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam proses sertifikasi kendaraan. Shinji Miyamoto selaku Customer First Promotion Group Chief Officer TMC menekankan bahwa uji sertifikasi seharusnya dilakukan kembali dalam kondisi sedekat mungkin dan kondisi yang akan diberikan kepada pelanggan. Kasus kedua terjadi pada tahun 2015 saat pengembangan Corolla. Kesalahan ditemukan dalam data uji pengembangan terkait kerusakan kepala pejalan kaki usai terjadi tabrakan. Data uji pengembangan dalam kondisi pengujian yang lebih berat digunakan untuk sertifikasi. Terbukti dari sudut titik tabrakan yang 65 derajat seharusnya 50 derajat, sebagaimana regulasi untuk sertifikasi. Akibatnya, data uji yang diserahkan berpotensi tidak sesuai dengan hasil yang akan diperoleh dalam kondisi tabrakan sebenarnya. Kasus ketiga juga terjadi pada tahun yang sama, melibatkan Corolla, Sienta, dan Crown. Pada saat melakukan pengujian untuk memeriksa kerusakan pada kepala dan kaki pejalan kaki akibat terjadinya tabrakan, data titik ukur yang dipakai tidak sesuai. Beda dengan yang dipakai ketika pengujian. Data yang digunakan hanya dari satu sisi, padahal seharusnya dari 2 sisi. Tetapi Miyamoto mengatakan, mungkin ada komunikasi yang kurang pas dengan sesama tim teknis soal perubahan titik ukur selama proses pengembangan. Kasus keempat terjadi pada tahun 2014 dan 2015, melibatkan model Crown dan Sienta. Kesalahan ditemukan dalam data uji kebocoran bahan bakar dan masalah lain akibat tabrakan belakang. Data yang diserahkan untuk sertifikasi adalah hasil pengembangan, bukan data khusus untuk pengujian sertifikasi sebelum produksi massal. Dalam pengujian pengembangan, penghalang yang digunakan lebih berat, yakni 1.800 kg, dibandingkan dengan standar regulasi sertifikasi yaitu 1.100 kg. Akibatnya, dampak tabrakan belakang jauh lebih besar dalam pengujian pengembangan. Kasus kelima terjadi pada tahun 2020, melibatkan model Yaris Cross. Kesalahan ditemukan dalam data uji kerusakan jok belakang saat terjadi benturan atau tabrakan. Data uji pengembangan yang digunakan untuk sertifikasi adalah data lama dengan blok bagasi lama. Padahal, regulasi sudah berubah dan membutuhkan blok bagasi yang baru.
Kasus terakhir terjadi pada tahun 2015 saat pengembangan mesin Lexus RX. Kesalahan ditemukan dalam data uji sertifikasi untuk mengecek tenaga mesin. Ketika daya yang ditargetkan tidak tercapai, sistem kendali mesin diubah untuk mencapai daya yang diinginkan. Data hasil uji ulang dengan manipulasi ini kemudian digunakan untuk sertifikasi. Miyamoto menekankan bahwa kasus ini berbeda dengan kasus sebelumnya dari 1 sampai 5 yang hanya mengubah hasil data untuk memenuhi standar. 5 dari 6 kasus manipulasi data melibatkan data uji pengembangan yang diajukan untuk sertifikasi. Kasus ke-6 melibatkan produsen yang melakukan uji sertifikasi sendiri atau ilegal. Sehingga dilakukanlah penyelidikan bersama pemerintah dan stakeholder, dan selama proses tersebut, aktivitas produksi dan distribusi model terkait ditangguhkan. Diperkirakan total hasil tes ada puluhan ribu, walaupun masih dalam tahap peninjauan lebih lanjut. Telah dilaporkan 6 kasus pada hari ini. Sebelumnya, terkuaknya skandal ini berawal dari instruksi Kementerian Pertahanan Infrastruktur Transportasi Jepang atau MLIT untuk menginvestigasi beberapa model kendaraan dengan melakukan pengecekan ulang. Menindaklanjuti instruksi tersebut, TMC bersama pemerintah Jepang pun langsung melakukan pengecekan ulang menyeluruh mulai 23 Januari 2024 silam. Hasilnya, terungkap bahwa 2 dari 3 proses sertifikasi telah dilanggar atau dicurangi.